udah ada tuh gambar. Lu tau gak sih perumahan-perumahan baru ada gambar-gambarnya, tanahnya masih ini nih kosong, cuma udah bangunannya udah kelihatan bagus. New Gaza kan kurang ajar. Semua tuh udah ada gunung, matahari, bulan. Orang kafir nggak percaya, cek dulu deh. Cek lu aja salah. Ngikut anjing. Cek lu aja salah, Al-Quran bukan lebih valid. Dua lautan yang tidak bisa bersatu, samudra apa tuh namanya, Mat? Lupa, yang ada dua lautan yang nggak bisa Kata beliau dia mau buktiin Quran harus datang langsung ke tempatnya. Ya nggak apa-apa. Podcast Asal Bunyi. Asal bunyi kali aja ada isi. Nanti ini kopi apaan? Kopi ini Saka kopi bang, wis. Pahit ya? Ayo, manis pakai gula, tenang aja. Cobain dulu. Katanya lu udah bisa minum ini lo americano lo. Males. Bisa mal beda. Gimana? Gue nggak mau banggain americano. Amerika? No. Iya nggak Tuh, mau. kayak topi lu. Daripada Amerika yes. Ngasal. Mendingan americano. Iya, itu minuman orang anti Amerika, bos. Antek asing. Tapi yang membuat itu siapa? Yang membuat kopi americano. Ya, Amerika sendiri. Dia menolak Militer Amerika kan? Emang iya sejarahnya gitu. Yang gue tahu gitu. Karena dia nggak suka kopi apa tuh yang dari Italia yang langsung espresso. Ya, gua pernah Tambahin air sama dia. Tambahin air kan karena Biar doping dia tuh kan, dia pengen ngopi biar dopingnya tuh kebutuhan kafein ya. Iya. Cuman dia nggak kuat tuh pahitnya. Yang gue tahu ya. Ya. Enggak kuat sama espresso buatan Italia lah ya. Karena kekentelan. Berarti lebih pahit espresso. Buat espresso Sadis. Dia nih pernah Kayak single shot ya. Single shot itu espresso. satu shot sekitar 30 ml lah. Tuh pahit tuh. Cuman kan itu nggak terlalu kental ya. Kayak bener kental tuh ya espresso yang asli dari Italia itu. Gila. Ini mau udah ekstrak sampai kering nih kopi-kopi ini. Sampai kering. Ya itu ekstrakannya, minyak kopinya apa segala macam. Nah, orang Amerika Gak kuat minum itu. Gak kuat. Ngejajah kuat dia. Ngejajah kuat. Ngejajah kuat. Ngopi kagak kuat gimana? Tambahin air sama dia. Emang faktanya Amerika tuh kuat ngejajah? Kalau kata gue enggak. Nggak kuat berarti. Sesuai fakta ya, sesuai fakta yang ada nih. Coba kita lihat di Vietnam. Pulang membawa apa dia? Kemenangan atau kekalahan? Terus di mana lagi, di Irak? Terus di Afghanistan. Ya semuanya kalah. ya juga ya. Ya kan? Tapi dalam menang ekonomi dolar doang. Enggak. Kalau secara ini kan, secara militer kan. Secara militer dia kalah. Secara menangnya tahu nggak lu sejarah apa? Menurut lo aja. Menurut gua secara ekonomi tadi katanya. Enggak juga. Ada yang bisa nandingin Rusia. enggak banyak. Kalau kan kita Cuma berbicara dia mata uang. menang. Masalah apa? Masalah omongan. Mata uang. Kan mata uang Iya, dia mata kalah uang. sama dinar Kuwait. Ya. Kalau menurut gue ya, Iya, menurut gue kan makanya secara dia- omongan. Dia kan sejak tahun berapa gua lupa ya. Tadinya kan semua uang itu kan berdasarkan emas kan. Nah, si Amerika curang nih waktu itu. Dia Nyetaknya nggak sesuai. Iya, nyatakan pokoknya sejak saat itu emas dolar dicetak tanpa Berhasil sesuai emas. sesuai emas. Iya itu menurut gua. Berarti mentalnya kan mental pengecut. Maksudnya nggak komitmen gimana? BOP gimana? P-nya apa? Perang. Board of perang. Perang. Jadi Nggak ada peace. dewan peperangan. Iya, nggak ada peace Ini apa? banyak nih pemimpin yang menurut gue ya. Iya. Ketriggernya dari mungkin dia ngeliat video atau apa yang gue nggak tahu. Kenapa dia nggak ngegali sejarahnya gitu, yang kebenarannya. Kenapa sepengecutnya Amerika kok mau gitu kita tunduk. Itu bang. Kan yang kemarin kita ngobrol tuh ya kan terkait Epstein Files. Ya kan. Bisa jadi pemimpin-pemimpin itu tadi udah namanya demokrasi kan, dia pasti kan kompromi ya. Kompromi ngikut game dia kan, ngikut game barat kan. Jadi ya bisa dijebak, bisa diancam, bisa dijebak tuh. Dua itu ya kan. Pilihan Kemungkinan lah. ya kemungkinan itu kan. Kayaknya sih semua orang pengen berkuasa deh kalau dia punya kuasa. Tapi menurut gue ini lebih dari itu. Kalau cuman ancaman berupa apa ya? Itu apa sih maksudnya? Kayak aib ya? Ya Kayaknya itu kurang power menurut gue.
Cuman yang kebiasaan Amerika apa sih? Ucapannya tuh selalu apa? Menakut-nakutkan. Nah, orang-orang bodoh ini yang takut nih. Menurut gue tuh nggak terlalu membaca sejarah ya. Nah tapi kan itu kan pemimpin ya bang, dalam artian Nah, itu kok dia. bisa ikut-ikutan gitu kan, kalau tanpa ancaman atau teori gue ya. Soalnya ibaratnya nih misalkan presiden kita nih, dia kan punya jejak rekam kan dulu 98 kan. Iya. Hari ini mungkin yang terpapar ke gue kontennya nih banyak yang mengkritik beliau nih terkait MBG, terkait sawit apa segala macam gitu kan. Ya kalau itu dibuka gimana? Misalkan Amerika punya data stabilitas politiknya Prabowo ya kan, dia buka file-file. Iya, rahasia negara. Ibaratnya Iya. kalau di anime Danzo Danzo Shimura diancam sama Itachi kalau lu ngikutin ya. Gak ngikutin ya. Maksudnya gimana? Kata Itachi kalau lu macam-macam sama adik gua, ini kan konteksnya anime ya. Iya. Gua bongkar semua rahasia negara. Saking pentingnya gitu. Stabilitas. Oh berarti ini apa aibnya bukan yang gua gambarkan dalam Bukan otak aib lu nih. personal, Berarti bukan aib personal, jadi bukan lah. mencakup banyak nih aibnya nih. Sumber daya alam, semuanya, data manusia. Karena mencakup stabilitas dia sebagai pemimpin sekarang. Padahal kan Bukan itu dia udah membuktikan diri dia. Aibnya secara tidak langsung dia pernah mengatakan, kalau saya tidak berpengaruh di negara ini, bangkir-bangkir tidak mau meminjamkan dia. Padahal itu salah satu aibnya tuh yang Iya, secara tidak langsung dia perang-perangan bongkar. itu ya. Dia Kenapa dia harus takut? tapi kenapa ya nggak kepikir gitu sama awam lah gitu ya kan. Apa ya gue sih mikirnya ya emang orang kan mau gimana pun pertengkaran elit ya, yang di bawah mah mikirin makan doang ya kan ya. Bikin perut lah, bikin perut gimana survive aja ya kan. Kalau tuh di tengah nggak tahu ya kat, gue ngeliat dari ini katanya ini permulaan perang dunia ketiga nih kemarin ya kan. Kalau lu lihat footage kan Burj Khalifa aja kena ya kan. Gedungnya Samping. ikonik banget itu kan, Burj Khalifa kan the highest building in the Middle Ya East. terkadang begini ya, orang awam tuh mendapat satu trigger, jadiin asumsi nih dalam otak dia. Tapi ketika ngeliat fakta baru, dia nggak mau nih patahin asumsinya dia nih. Jadi dia udah ya udah nih asumsi gua Udah stuck di situ. udah stuck di situ, nggak mau menerima Biasanya fakta yang rata-rata baru. gitu. Rata-rata Dikasih data gitu. nih, fakta. Ah enggak, menurut gua begini. Asumsinya Karena udah gitu. udah Asumsinya dipakemin udah- sama dia nih, udah paten. Ini asumsi gua seperti ini, menurut gua seperti itu. Jadi kesimpulannya kayak gini ya, apa? Menolak banget sama perubahan. Menolak sisa cuman sulit. apapun yang lu ucapin tentang fakta, tapi dia udah mengetahui fakta sebelumnya, ya dia udah berasumsi dalam otak dia bermain dalam asumsi otak dia sendiri tuh. Padahal kan fakta bisa dibuktikan terus menerus ya. Fakta kan bisa digali terus menerus, Bisa terus kan. berakar. Bisa jadi dulu itu faktanya. Sekarang seperti ini. Ya ketika ditemukan yang baru kan harusnya kita manusia itu berubah ya kan. Iya. Kan kita benda hidup, makhluk hidup. Kecuali benda mati ya. Di fasanya seperti itu, ya udah akan Ya tetap batu seperti itu. itu ini sebuah batu. Ya udah, lu mau ngapain? Tapi kalau lu berbicara fakta dengan orang tersebut, siap berhati-hati, antum akan dicap sebagai Radikal. radikalisme. Ramah, terdidik, berakal. Kalau Kang Giri gimana? Kang Giri kan tahu banget nih Middle East ya kan, Timur Tengah total. Kan di sepengetahuan kita mah orang kayaknya di sana banyak ulama deh, banyak. Apa ya? Kok bisa sih Islam yang rahmatan lil alamin gitu ya kan? Kok bisa terkesannya Timur Tengah tuh kacau mulu gitu ya? Karena ya pertama penguasanya ya pasti. Itu udah wahan ya. Hubud dunia wa qaratul maut. Cinta dunia takut mati. Contoh kayak negeri Arab, mohon maaf ya. Iya. Ya kan dulu zaman dulu lah, pokoknya Timur Tengah gitu ya. Dia pernah mengancam kepada Amerika terutama embargo minyak. Luar biasa kan, minyak loh. Ya kan? Embargo minyak. Nggak takut dia dulu, cuman ya kita nggak tahu kenapa tiba-tiba tunduk. Berarti kan ada kongsi di balik itu kan. Entah udah nih jalan tikusnya bagaimana biar sama-sama enak. Berarti sebelum ke sekarang opposite Amerika. Wah, opposite banget. Itu makanya kayak begini. Kayak kalau di Suriah itu kayak misalnya Muammar
Gaddafi. Gaddafi. Itu dulu kan yang memperjuangkan emas sesuai syariat Islam kan. Kalau emas ini kalah sama dolar, ekonomi akan hancur. Emang sesuai putaran dunia emang seperti itu kan. Terus yang kedua, akhirnya difitnah, ya kan, mati, meninggal. Terus juga Saddam Hussein yang segitunya cinta sama Islam, akhirnya difitnah, membuat bom masal bunuh diri. Padahal nggak ada apa-apa tuh. Nggak ada Sampai hari apa-apa. ini. Padahal dia mujahid fillah, ya kan, dikenalnya mujahid fillah, sedunia lo tahu dia. Cuman kok orang-orang bisa percaya, itu kan pasti dalangnya Amerika, udah ketahuan. Oh pas diteliti, oh ini dalangnya Amerika. Dihukum mati di jantung, syahid dia, insya Allah. Kalau menurut asumsi gitu, memang kita nggak tahu faktanya seperti apa, entah dia syahid atau gimana. Yang kita lihat di mata dunia, dia difitnah, Bisa diindra lah. bisa diindra, insya Allah dia syahid. Kejam kita Amerika itu, kejam betul luar biasa. Siapa yang nentang gua mati, kalau nggak mati negaranya hancur. Nah menurut gue itu tuh tadi tuh bukan sekedar file Epstein yang ini nih, karena powernya Amerika ini nih. Kalau udah difitnah tuh negara ya saling apa, negara antar negara nih memfitnah, wah repot nih urusannya. Iya udah. Soalnya BOP juga ya, yang gue tahu nih. Nanti 2 bulan lagi nih. Kan kemarin Prabowo itu ngejanjiin 8.000 TNI ke Gaza. Jadi ada 5 bagian Palestina. Indonesia 8.000 tentara itu masuk di Rafah tuh. Nanti ada tentara Albania, Kazakhstan sama Gue boleh bertanya dulu kan? Gue potong dulu ya. gue jelasin sampai tujuannya dulu ya. Tujuannya jadi misi nanti 2 bulan ini ada 5 nih. Pertama, embargo senjata. Jadi senjata dari mana-mana nggak boleh ada masuk. Pelucutan senjata. Nah, Hamas ini dilucuti senjatanya. Cuman Hamas. Ya, pokoknya demilitarisasi lah gitu. Terus penghancuran terowongan-terowongan. Terus pelatihan kepolisian. Terowongannya tuh terowongan buat bawah tanah. iya bawah Hamas tanah. Semua. Ya, semua itu udah akhirin. Milik Hamas ya. Ya, sama pelatihan kepolisian tuh. Jadi diubah dari militer ke kepolisian. Ya, kita tahu lah film-film barat atau film apa, polisi selalu kayak gimana ya lah. Gitu dah. Itu yang gua tahu tuh. Tujuan nanti 2 bulan April sih kan. Berarti negara yang ikut dalam BOP ini ngirim tentaranya itu, militernya itu buat nyamanin. Ya, buat demilitarisasi. Jadi Sadis zona ya? Dengar Palestina. sadis. Ya, makanya kan iurannya kan sampai 1 miliar USD kan 17 triliun gitu. 17 triliun ya kan, dan udah ada tuh gambar. Lu tau gak sih perumahan baru ada gambar-gambarnya, tanahnya masih ini nih kosong, cuma udah bangunannya udah kelihatan bagus. New Gaza kan kurang ajar, Di rebuild lah ya. iya motifnya ekonomi doang. Cuman kemarin statement Menteri Luar Negeri Indonesia katanya Indonesia nggak bakal ikut ngelucutin katanya. Itu kan kabar baik buat kita ya, semoga. Ya gue sih ada secerca harapan ya, mungkin nanti ke sono ya namanya TNI ngelihat Gua nggak bisa ngelihat tanah rata ya. berharap seperti itu. Gue ada harapan kecil gitu bang, Nggak ada. ngelihat tanah rata gitu masa lu kagak empati gitu sebagai walaupun TNI gitu ya. Akhirnya berbalik lah gitu. Ya, semoga aja lah ya. Ya nggak tahu itu kan Ya. analis gembel gue gitu. Berharap dalam kebatilan, aduh, tidak mungkinan. Ix lu ngeri juga sih. Anjing Anabel. Analisis gembel. Gua kira itu kata apa, gue pikir Anabel, come on. Anjing. Analisis gembel yuk. Keren sih anjing. Ya baik lagi, makanya tipu daya Amerika tuh setara dajjal menurut gua. Itu tuh dajjal, the real dajjal. Dia Israel tuh dajjal menurut gua. Walaupun bukan dajjal secara apa namanya, ya yang telah dinyatakan Rasulullah gitu ya, bukan dajjal. Mungkin cuman fitnah-fitnahnya gitu. Apakah seperti ini itu. anak-anak dajjal kecil, dajjal layar kecil? Ya mungkin ya. Karena fitnahnya udah nyata banget kan. Gue langsung berasumsi nih lemah otak gue. Emang kan Amerika kan mungkin banyak negara yang nggak takut sama power militernya ya. Iya. Cuman takutnya karena fitnahnya ini nih, Nah, iya. kejamnya Dia luar picik biasa banget, picik banget soalnya Amerika. sama yang sekarang yang terjadi di negara Iran kan. Wah, segitu difitnahnya tuh negara dia. Iya, kalau kita lihat dari kacamata Islam ya memang ya kita tarik lah ya ribuan tahun yang lalu atau nggak sejauh-jauh ratusan tahun yang lalu lah. Dulu Andalusia 800 tahun, 700 tahun, 800 tahun berkuasa gitu kan. Dulu tuh sepower itu Islam dengan sistem yang ada kan. Dan
pencapaian Andalusia nggak pernah dicapai di zaman ini. Andalusia itu Nggak pernah. apa, Spanyol. negara kehilafahan apa negara Spanyol. Islam? Iya, Oh, Spanyol. Spanyol. Andalus itu Spanyol. Sekarang lu lihat di Spanyol. Penganut Islam. Pusat peradaban. Pusat peradaban Islam. Aindakum nabaun min ahli Andalusin, kata ulama. Ya kan? Lu lihat mana Andalus yang dulu fakot saro bi hadisi wa qaumi aina jayyanan wa aina kurtubatun darul ulum. Dulu yang jadi pusat peradaban ilmu di seluruh dunia. Lu kebayang nggak? Di seluruh dunia dia pusat, mau ilmu ekonomi, politik, matematika, fisika, semua di situ. Barat apaan? Pesawat ya. Ibaratnya Barat, kereta kuda semua itu. Berak kayak masih. Itu pusat peradaban. Berak masih di Lu mana-mana. kebayang nggak? Bukan cuma ya maksudnya Islam, jangan ditanya apalagi Islam karena kan sistemnya sistem Islam. Berbicara dari ulamanya, fuqaha semua. Matematikawan orang Islam, lu kebayang nggak? Matematikawan orang Namanya Islam. sebenarnya ilmuwan yang bisa ngitung keliling bumi sama? Al-Biruni. Al-Biruni. Anjir. Itu Sama ulama, betul ulama. Ulama Islam. Ulama. Mujahid. Gila loh. Di zaman itu, ya kan? Bisa ngitung keliling bumi nih ngapain? Jauh-jauh ke sono. Dan sama penelitian modern, selisihnya cuma kurang dari 1%. Lebih akurat Al-Biruni. Lu kebayang nggak? Dengan teknologi sekarang Akurat sekarang. Cuma selisihnya 1%. selisihnya 0,1%. Enggak, menurut gue begitu, Mat. Itu kan Melencengnya. Masyarakat itu udah menggunakan teknologi segala macam. Dan juga ada bangunan-bangunan rebuild setiap tahun kan lu Iya, tahu dalam teori fisika pergeseran lempeng. Iya, iya. Jadi menurut gue itu paling akurat. Iya, iya. Pergeseran lempeng kayak gitu itu pasti berubah Mat, setiap Iya, iya. ini kan geografis. Dan emang sebelumnya ditemukan sama Yunani. Cuma dia kudu ke dua daerah yang Apa nih yang ditemuin sama Yunani? itu keliling bumi juga dia nemuin. Gue lupa namanya siapa. Cuma dia butuh 2 kota gitu dia buat ngukur itu. Kalau Al-Biruni cuma ngeliat gunung. Cuma ngukur gunung, udah. Sama kayak konsep Belo tuh. Iya. Bisa menghitung keliling bumi dengan presisi gila ini. Presisi yang hampir akurat 100%. Lu kebayang nggak? Maksudnya itu kan udah jelas di dalam Al-Quran gitu ya. Wasyamsa wal qamar wal jibala autada. Semua tuh udah ada gunung, matahari, bulan. Orang kafir nggak percaya, cek dulu deh. Cek lu aja salah. Ngikut anjing. Cek lu aja salah, Al-Quran bukan lebih valid. 2 lautan yang tidak bisa bersatu, samudra apa tuh namanya, Mat? Lupa yang Lupa ada lagi. 2 lautan yang nggak bisa Kata beliau Itu dia ada. mau buktiin Quran harus datang langsung ke tempatnya. ya nggak apa-apa. Lu observasi langsung, lu awasin langsung, lu riset. Iya. Itu dalam surat Ar-Rahman udah jelas gitu. Ada sungai di bawah laut. Orang kafir ngapain gitu? Masa sih teliti Oh iya benar, masuk Islam. Malu. Oh iya ternyata bener ya. Cuma orang-orang sombong berarti ya. Orang sombong yang enggak ini. Contohnya seperti Amerika. Enggak, maksudnya Amerika juga mungkin ada beberapa orang-orang lurus ya. Cuman of course kita tarik dari pemerintahannya, garis besar orang-orang, karakteristik orang-orangnya gitu ya. Itu gua nggak sukanya gitu. Apa-apa tuh kita namanya kan dunia ini nggak netral ya. Ya kalau kita pakai ngikut game dia, ya kita nggak bakal bisa menang lah. Selalu kayak ini nih. Kemarin di TikTok ada yang komen ke gua kan. Ngocet buzzer, nggak tahu buzzer nggak apa. Tuh lihat Palestina nerima posko BOP gitu. Dia jawab gini aja. Bro melupakan PLO gitu kan. Iya, Palestine Liberation Organization. Jadi otoritas Palestina tuh yang resminya lah, yang dianggap PBB gitu. Nah, gue bilang semoga kita diberikan umur panjang ya buat ngeliat kebenaran dan disehatkan. Amin ya Allah. Kayak gitu aja gue bilang. Baru kemarin gue komen gitu. Hari ini lu lihat Amerika nyerang Iran. Tuh, makan tuh peace. Nyerang. Piska. Konstantinopel. Nggak ada orang kafir itu dari dulu kebijakan. Nggak usah kita udah perjanjian Hudaybiyah terlalu jauh. Faktanya sekarang kelihatan. Udah tenang lu, ntar gua amanin. Belum tentu. Wallah. So Rasul sendiri yang ngomong asyiddaul kufaru hama bainam. Tegaslah terhadap orang kafir, sayang sama. Jangan lu neraka. Gitu sama orang muslim neraka loh. Orang kafir dianuin. Bego banget lu. Gitu maksudnya Rasulullah, kita boleh berbisnis, muamalah, ekonomi syariah ya, sama orang Islam. Orang kafir boleh, contohnya Rasulullah sebelum meninggalkan menggadaikan baju zirahnya itu bentuk apa salah satu? Orang Yahudi ya. Orang Yahudi, lu bayangin loh. Yahudi lagi. Maksudnya kita nggak Itu kan usah. curang ya gue syariat dia mah. Riba sesamanya nggak boleh.
Kalau kambing luar boleh. Kurang ajar. Masa segitunya gitu, artinya apa? Artinya kita berbisnis sama orang kafir itu Berarti boleh. dia tahu strategi riba itu emang menjerat. Menjerat, cuman saking piciknya dia, Daripada gua menjerat saudara gua, mending ke orang lain. menjerat orang lain. Segitu aja maksudnya Selain ukhuwah Yahudi. dia gitu. Ukhuwah dia masih solid. Ukhuwah ya dia masih solid. Kita percaya sama data, berat di Instagram di Kita mana. ngaku Islam cuman melegalkan riba bajingan. Ya. Maksudnya setidaknya kita menolak lah gitu. Menolak gitu ya. Walaupun lu nggak bisa mencegah, ajak teman-teman lu jangan riba gitu. Seenggaknya lu menolak dalam hati lu gitu. Gua nggak suka riba, jangan mengiyakan lah. Kalau bisa bantu. Kalau bisa bantu Kalau nggak bisa, apalagi. nggak maksain. Kalau bisa lu tanggung Maisha gitu. Kan siapa yang mau nanggung Maisha? Artinya Maisha itu semua kehidupan dia yang berbentuk sifatnya kayak daily gitu, makan, minum buat kehidupan dia. Cuma kan siapa yang mau nanggung Maisha ya kan? Dia harus kerja. Kalau dia anak buah mah mau. Kalau dia kurang Iya. ajar nggak mau. Emang ada? Ada. Kang Alif nih, Kang Alif. Kang Alif, gimana perspektif Anda terhadap dunia ini? Codet. Dari Ya kalau kacamata ngomong analisa antum, terserah mau dari kacamata Islam, kacamata antum, kacamata Yahudi, Barat, belum masih so far so good lah. Kalau dari ente gitu, atau gimana? Terhadap enggak polemik yang terjadi. Kalau yang antara terpapar Iran kayak sama- antum lah Lip. Apa Lip? Supermajor Iran nyampe tuh. Meninggal. Nyampe kemarin. Ya, tadi siang. Siapa ya? Siang tuh dari berita. Kaget juga gue. Bahkan sebelum tidur apa ya? Malam. Belum ada berita diserangnya tuh. Apa tadi pagi ya? Lupa. Jadi sudah malam. Tadi sore tuh baru keluar lagi beritanya. Katanya pemimpinnya meninggal kan. Hmm. Cuman nggak tahu itu terkonfirmasi dari mana. Imam Agung Tapi bener ya meninggal. Meninggal. Tadinya katanya meninggal. gua update-nya kan awalnya dari White House dulu tuh. Si Trump ngumumin lewat media sosialnya tuh, ada media sosial Amerika apa sih namanya? Lupa gua. Dia nyatain udah mati nih. Ada tuh ada pagian berita-beritanya bohong itu mah permainan mental. Baru siang ada tuh TV dari Iran ngumumin. Coba gua juga bingung nih. You never know kan. Baru cuma sekian sepihak ya. Udah diakuin sama TV Iran, cuma kan gua nggak bisa konfirmasi dari TV Iran ya kan. Cuma emang banyak nih, udah banyak message Indo yang nge-repost gitu. Ini awalnya si Netanyahu udah berbahagia nih karena si imamnya meninggal kan tuh, mati. Terus ada lagi berita lagi tuh dari Iran. Emang bener mengucapkan bela sungkawa 40 hari itu ya di Iran. Cuman si Netanyahu ada lagi nih berita lagi, Netanyahu memikirkan apakah ini strategi Iran, bahwa ya dikabarkan imamnya udah meninggal, padahal ini cuman strategi dia buat ngelindungin si imam ini nih, Imam Khomeini. Masih klaimnya masih amburadul lah. Ya, secara fakta mah udah meninggal lah. Faktanya ya Dari belum tahu, kabar yang kita dapat gitu ya. baru kabar Kita belum- gitu. Ya maksudnya belum ditemukan jasadnya bawa apa gitu. Iya. Kan bukan jasadnya apa ya, tadi mah gue ngeliat kerandanya udah diangkat-angkat tuh. Oh udah. Sama fotonya, cuman kan belum tahu ya. Jadi strategi karena kan konstelasi perangnya masih berjalan ya kan. Belum ada yang menutup atau bingkatan atau apa. Soal dari militernya belum mengucapkan tuh secara resmi. Biasanya kan kayak dulu kan banyak ya jenderal-jenderal Iran tuh yang mati kena bom. Nah langsung kan tuh jenderal-jenderal mengucapkan berbela sungkawa. Nah masa ini imam agungnya mana nih? Gue belum melihat ini militernya yang mengucapkan bela sungkawanya. Coba berapa juga lewat di berita gue juga. Katanya sesaat sebelum rudal itu jatuh dipindahin tuh. Imamnya. Iya imamnya sama jenderal-jenderal lah. Dipindahin sama jenderal-jenderal lah. Gimana nggak tahu itu berita benar juga apa bukan ya. Iya. Gue nonton analis Indonesia yang ada di sana ya. Dia mengkonfirmasi udah wafat. Iya, ini juga kalau kemarin gua langsung ngeliat nih harga nggak tahu, gua langsung ngeliat harga emas, harga di GBM naik berapa perkiraannya kan. Gua ChatGPT kan bisa naik sekitar 10%-an lah. Paling nanti bisa bertahan orang Indonesia itu pakai Pertalite, kalau itu pun kalau pemerintah masih sanggup subsidi gitu. Karena kan di selat itu kan berapa puluh persen ya
yang di selat di Iran itu kan tempat lewat perdagangan minyak situ kan, itu di global bisa habis itu perdagangan ke arah Afrika. Laut Kaspi apa Laut Merah sih? Dia pokoknya gue lupa juga ya. Perdagangan kan. Dalam perdagangan ada Yaman, terus juga sebelah sini pokoknya dia arah terusan Suez. Terusan Suez arah situ. Selat Hormuz namanya. Selat Hormuz ya. Dia arah terusan Suez kan ya. Ini dulu coba cek. Afrika ya. Selat Iran Iran antara perbatasan perjanakan. Terusan Suez. arah situ apa bukan? Setahu gue situ sih. Makanya sekarang pas lagi gini dia agak muter kapalnya. Jadi Iya, suka muternya ke Afrika tuh. Kalau nggak lewat situ. Itu ditutup. Belum tahu deh. Kalau ditutup bisa Ini embargo secara tidak sengaja bro ini. iya. Bisa embargo habis. Berarti pernyataan terakhir Iran ini ya masih itu berduka dulu 40 hari. Masa berkabung. Belum ada step menyerang balik gitu bang. Serangan balik udah. Oh udah. Kalau serangan balik ya Langsung dalam negeri. langsung. Awalnya kan cuman satu titik ya di Tel Aviv tuh. Tadi gua ngeliat di Instagram udah banyak tuh titiknya yang yang kecil ini kan. bisa Iya, arah terusan Suez sungai. Sulit. Jadi guys nih, tadi tongolin di sini ya. Ini kan minyak kan di Arab semua kan. Yang di YouTube mungkin tadi harus muter ke sini nih. Muter ke situ tuh. APK. Iya. Nah, iya di sini. Di sini juga ada omongan lagi bergejolak. Yaman, makanya orang nggak bisa nih yang maksud gue yang harus ini ya. Yaman. Di sini lebih muter lagi. Tapi yang itu Fah, Iran nyerang apa Burj Khalifa kena itu karena Iran tuh nyerang pangkalan militer Amerika kan. Pangkalan. Waduh. Bukan nyerang negara itu kayak kalau kayak gitu gimana politiknya ya? Maksudnya apakah dia merasa diserang apa gimana? Apa emang negara-negara Arab ini udah nyerahin keamanannya ke Amerika udah? Kan banyak banget pangkalannya kan di Uni Emirat, di Oman, di Bahrain, di Qatar, Saudi Arabia juga ya kan. Ya, makanya ada artinya undang-undang dunia gitu ya. Boleh nyerang pangkal militer. Tapi maksudnya nggak boleh nyerang warga sipil. Kayak kalau Islam kan nggak boleh nyerang warga sipil, kakek-kakek, nenek-nenek, anak kecil, ibu hamil kan seperti itu ya. Mungkin ya gue kurang tahu juga undang-undangnya seperti apa. Mungkin Ibaratnya tentara versus tentara lah. tentara versus tentara fair lah. Ya kalau si Israel kan nyerang sekolahan. Allah babi. Jangankan ibu hamil diperkosa, anak gadis, maksudnya benar-benar nggak fair gitu loh. Itu yang gua tahu tuh Iran apa ngeluncurin rudalnya tuh kan dia berstatement dulu ya. Jangan kepada yang itu ya, yang apa? Negara-negara yang keserang sama rudalnya Iran nih. Dia bukan bermaksud buat Nyerang gitu ya. menyerang negara yang tersebut. Iya, tapi pangkalannya gitu. Pangkalan militer milik AS. Pokoknya spesifik AS-nya, ke AS gitu mengerucut lebih ke AS ya. Yaman juga lagi bergejolak kan. Kayaknya benar-benar lagi panas banget ini. Kalau Yaman tuh gimana sih? Yaman ada beberapa info katanya di dalam lautnya itu ada terdapat radar apa gitu. Gue kurang tahu. Itu dari Ustadz Amin Ali dulu katanya. Ada radar apa gitu. Ada yang gua tahu tuh gara-gara si Putin kan. Radar pusat internet. Pusat internet. Pusat Di internet. bawah laut. Di bawah laut. Jadi itu emang si Putin emang strategi gila juga. Gue nggak tahu tuh kalau di Selat Yaman itu masih bisa lihat apa enggak? Ya tergantung ini ya. Karena kalau siapa ditembakin tenggelam. Karena perminyakan perdagangan global kan lewat selat-selat itu. Kalau tutup efisien. Kalau Yaman ada pangkalan militer Amerika nggak? Setahu gue sih ada. Cuma gue kurang tahu ya. Tetap ada setahu gue ya. Setahu gue ya. Itu kan dia sempat nyerang Israel juga kan. Ancam dulu. Gue kalau di internet mungkin nggak ada, cuman ada beberapa info ya teman kita di sana katanya ada, entah buat keamanan apa buat apa nggak tahu lah, diplomat Banyak lah teman-teman yang di sana kan. iya ya kurang tahu juga kita. Yaman tuh konfliknya gimana sih buat? Konflik banyak dia sama Israel juga, dia karena Islamnya kuat ya di Yaman itu ya. Terus sama beberapa dulu kan pernah ada zaman ayahnya Habib Umar bin Hafiz tuh, dia masa internal juga mat, sampai diculikin tuh ayahnya Umar bin Hafiz. Habib Umar diculik, pokoknya Zionis yang menentang pemerintah nih diculik. Tapi intinya ini kan
si Israel kan yang, Iya pasti. yang bikin gejolak Semua di bumi ini kerusakan karena Israel. Timur Tengah, Fil kan? bari wal bahri. Di darat dan di laut, lu bayangin apa? Lu Yahudi, kebayang nggak? Yahudi. Di darat dan di laut, lu kebayang nggak? Dalam Al-Quran fil bahri wal bahri aja. Di darat sama di laut. Maksudnya kalau darat ya udah laut. Entah ikannya, entah apa. Oke, dia nggak secara langsung gitu. Cuman kan sekutunya apa segala macam hasut-hasut itu emang luar biasa jahat gitu maksudnya. Kayak gue pernah denger saya Taki pernah bilang Israel itu adalah bayangannya negara-negara Arab. Iya. Jika iya bayangannya negara-negara Arab. Maksudnya Israel itu adalah bayangan negara-negara Arab. Jika bendanya hilang, bayangannya hilang. Iya. Berarti negara Arab ini harus bersatu dulu. oh iya. Semenjak Harus dihilangkan. semenjak itu dia apa 1924 ya. Runtuh udah. Itu kan Arab duluan tuh karena apa? Egoisme kearaban ya. Nasionalisme kearaban. Ya, Gua orang Arab nih, masa gue dipimpin oleh Turki gitu kan. Nah, itu ada filmnya tuh tahun 1962 kalau nggak salah. Prince Lawrence of Arabia. Itu orang bule, tadinya tuh mata-mata agent dari Inggris ke situ. Ya kan disuruh meneliti orang Arab nih. Di Mesir awalnya. Dia suka dengan budaya Arab. Jadi dia ikut nasionalisme. Jadi dekat gitu hubungannya. Jadi dia juga punya pergumulan apa ya, hati gitu. Satu sisi ini gue agent tapi gue sayang juga sama orang Arab nih. Iya. Ini Suka tapi sama sejalan budaya. tuh, sejalan sama misinya kan. Makanya kereta dari Istanbul ke Mekah yang itu nantinya buat ekonomi apa segala macam yang direncanakan Sultan Abdul Hamid II. Itu buat perekonomian, buat semuanya lah. biar Inggris nih ya udah lewat laut tuh. Ya kan? Jadi ekonomi lewat darat. Cuma digagali di situ. Salah satunya jalur itu. Karena itu kekuatan ekonomi umat, kekuatan secara militer kan dari jalurnya sepanjang itu pasti ada penjagaan militer kan. Pasti. Nah, ada satu dibajak tuh pasti Arab situ. Jadi dia ngumpulin suku-suku Arab nih yang susah bersatu. Suku-suku Arab ya kan yang body di satu-satuin sama dia sama orang Inggris ini. Sampai dia tuh pakainya sampai dia putih. Tapi pakai ini ya Gutra. Gokil. di satu-satuin, ayo mana kabilah ini ayo kita ini nih lu biar entar tinggal bagi-bagi kita. Makanya kan Arab itu sekarang dipimpin tau pangeran kan itu dibagi-bagi. Oh, asal muasal dari suku. Sama masalahnya itu lengkapnya di situ. Ibaratnya negara Arab yang segitunya aja bisa kemakan gitu, Oman. Itu kan ada dalangnya. Maksudnya jelas-jelas dia paham banget Islam kan. Tapi karena ego, ya ibaratnya masalah perut nih, lu kalau sendiri misalnya dari khilafah, lu bakal pasti lebih banyak minyak, lu bisa keluar sendiri, sumber daya alam lu semua Jadi bisa bebas. bro Arab berpikir tanah gua tanah Nabi, masa gua mau dipimpin sama orang Eropa kan tuh Ya, Eropa. mungkin seperti itu. Kan dalam Islam kita sendiri kan, Padahal nggak mandang. Rasul kan udah menyatakan taat pada pemimpin Islam ya, pemimpin Islam. Soalnya gue baru kemarin gue ngobrol sama Ustaz Rai kan, katanya kan apa ternyata di Indonesia sendiri gitu ya, antar provinsi itu persaingan kan. Ya, persaingan kan. Jadi ya budget sini gua nggak lu kayak kemarin dah Aceh ya kan. Ya udah itu budget gua udah bekerja nih untuk provinsi gua. Ya gua udah nyetor ke pusat, gua nggak mau nih nolongin provinsi lain terserah. gitu. Nah, itu kan ternyata anjir sampai kompetisi, segitunya, Cok. Nah, kalau dalam Islam itu subsidi silang. sistemnya. Jadi dari Misalkan, pusat iya. disalurkan. Misalkan ini apa namanya? Kalau ketanian apa sih? Surplus ya. Surplus. Kalau di daerah sini surplus, di sini ini Bisa harus- subsidi. harus- Itu pun pemerintah, bukan Iya. tengkulak, bukan baku Iya, ya. bukan tengkulak. Yang menyalurkan pemerintah. Semuanya. Udah. Sekarang kan enggak. Provinsi APBD-nya sekian. Kontrak nggak terima. Letak geografis dari data semua. Ini Jawa Barat lebih banyak 60 juta misalnya. DKI cuma sekian tapi lebih kecil tapi lebih banyak. Gimana nih? Jadi-jadian. Karena kan ada proyek, Pak. Project. Proyek dalam provinsi, Pak. Enak tuh ya. Udah dapat dari pajak. Dapat dari pajak, kendaraan, Proyek nasional ada. Proyeknya ada. kecamatan ada. Lu bayangin apa kecamatan? Iyalah camat ikut proyek. Kurang ngajar. Udah kecamatan. Cuan habis sih, Bro. Iya. Cuan habis. Pokoknya asal ada cuan. Dah, gasan kudu habis. Iya, udah habis. APBN udah habis. APBD, APBN. Terserah pokoknya gimana lu kudu habis. Kalau nggak habis gitu ya, besok dikurangin. Kemarin aja nggak Berarti habis. enggak, berarti
cukup dong segini. Iya. Ya sistem lah bro. Susah kalau sistem. Tadi gue ngeliat capturean ini kan, udah lagi viral tuh katanya, cuitan di Twitter dari militer Israel. Kalau nyiapin 70.000 pasukan Untuk Dari Persia. pangkalan udaranya apa? Itu sesuai hadis Nabi nya sih. Kayak gue pernah Yang mana? di akhir zaman pengikut Dajjal 70.000. Setahu gue tuh kalau spesifik itu hadisnya Hasan ya. Setahu gue kalau ulama-ulama Arab itu Tapi ada kan hadis itu. ada kayak misal begini. spesifik hadisnya 70.000. Enggak. Misalnya Dajjal akan datang sekian-sekian gitu ya. Misalnya umur Pengikutnya. umur bumi nggak nyampe 1500 Hijriah. Itu ternyata ulama pun berbeda pendapat gitu. Cuman memang yang paling ngebahas ini ulama salaf. Maka perdajalan akhir zaman itu spesialisasi emang ulama salaf. Rekomendasi dong. Ustadz Khalid Zulkarnain. Zulkarnain. Iya. Zulkifli. Dari Zulkarnain. Zulkifli Muhammad Ali Uzma dari Sumatera Barat. Gue sering dulu. Gue sering tuh nonton dia. Kayak kumbu. Sama. Dia lulusan Mesir, S1 Mesir. Kalau gua Yang rada gemuk kan ya? Ya. kalau gua nontonnya kalau lagi mau siroh, mau Rabi, Khalid. Kalau lagi Ustadz siapa? Khalid Basalamah, Khalid. Kalau lagi mau nyantai, Desbaha. Ya. Kalau lagi mau pemikiran, itu Pelit. Ada tuh ini rekomendasi ya, guys ya, dari Kang Ahmad. Itu tuh. Ready di sini Kalau ada lagi di bawahnya. rumit hidupnya Gus Baha aja dah. Selalu dia mah. Gus R. Gus Rizky. Si R gimana itu kabarnya? Perkembangannya. Makanya makin sih jago dia melawan dirinya. Si R bule gue MVP of the Ramadan. Indis Ramadan terutama ya. Iya, Tapi ada di Instagram dia akhirnya bikin mungkin terlalu ngezolim share. Pada akhirnya share akan masuk surga karena sering dibina. Fair dong, jadi dilekin dia zolim segala macam. Jadi akhirnya naikin nama si L. si R. Soalnya Soalnya palaan adu-aduan tuh kebaikan sama keburukan dia. Iya. Si R. Baru ini dah kayaknya itu tren baru ini dah. Kenapa ya orang R ya? Ada apa sih dengan R? Iya, nggak tahu. Sebanyak itu ya. Rama, Rizky, jangan tersinggung ya, maksudnya kayak gitu teman-teman kita yang namanya Rama dan Rizky jangan singgung, hanya jokes. Ayo. Ngapain banget ngatin HP mulu ente? Biasa kita cari bahan dulu lah bos. Jadi bahan siap. Nih kak, lanjut. Board of perang. Perang. Apaan lu? Perang. Apaan? Perang. Yuk perang. Ngebel. Iya, padahal gue lihat nih ya, BOP gitu ya. Prabowo kan dari dulu gue ngeliatin nih mana Anabel gue ya, analisis gembel gue ya. Jadi Prabowo kan dulu gimana tegasnya kan 2019. Antek asing ya kan. 2024 dia rela loh untuk gemoy joget untuk mendapatkan legacy karena dia kan udah kaya, udah apa segala macem, dia nyari apa lagi selain legacy ya kan, selain apa yang bisa dia tinggalkan dikenang sebagai apa kan. Nah makanya harapan gua mungkin dia kan Trump bilang ke dia he's definitely tough, I don't wanna fight him. Dia gagah banget nih, gua nggak berani lawan Prabowo. Seakan-akan dia takut. Dia sekarang takut. Itu mungkin ya kan Prabowo nanggepinnya lah itu bercanda Trump gitu. Soalnya dia disuruh megang apa dokumennya BOP. Kata gue anjir kok kayak ini banget ya. Apa ini strategi dia juga gitu untuk di panggung dunia nih dia mainnya ya kan. Maksudnya ini kesempatan loh buat dia sebenarnya. Kalau misalkan bener pemimpin Iran udah mati, ya kan udah meninggal, udah syahid rasanya kalau ini. Yaudah itu panggungnya dia, coy. Kalau berani, Iya. kalau berani, Kalau berani aja. kalau berani. Jangan nyentek KTS. Tapi Prabowo udah ngeluarin statement lagi. Apa? Ingin menjadi juru damai. Damai, mediator. Berat. Lah kan dia udah takut bang, tinggal bel aja bel. Gue Trump diem. Udah stop. Iya. Udah takut ya? Takut. Katanya kan macan. Macan dia. Lu tahu Smackdown nggak? Tahu. Ken tuh Hmm. Kennedy
suka bawa bocil-bocil tuh Oh. yang apa sih namanya, kerdil apa sih, Nah, dua ekor caci. Luar. Nah, seakan-akan ini si Kennedy ngelawan siapa ya, The Rock, dipisahin sama ini nih si Kasih- kurcaci ini. Si Indonesia bilang nih statement pemimpinnya ingin jadi juru damai dari Iran sama Israel dan versus apa Amerika Israel versus Iran. Pengen jadi juru damai. Apaan sih? Hah? Apaan? jauh. Apa sih? Iya. Ini gue sapuin. Udah ada nih Trump ya kan bilang takut. Itulah keberanian dia. Oh Itu, iya, coy. benar. Berangkat dari situ. Kemarin dia takut sama gue nih. Ya udah nih gue Iya. yakin lo. Padahal gue bisa ngebel doang nih. Berhenti lo. Cuma gue demokrasi ya kan. Nih gue tengahin dah lo. Dua anjir bercaci. Maksudnya beresin aja dulu masalah yang ada di bumi pertiwi ini. Cina aja segitu OP ya, menurut gue tuh OP. Iya biasa aja. Ini biarin. Iya biarin dah. Orang aja dia. Cina, Rusia itu kan OP banget. Waalaikumsalam. Nah, ini dia nih yang lagi ditunggu-tunggu. Masya Ustadz kita. Sini. Ustadz katanya yang dijanjikan. Jangan blocking. Gimana Kang? Gimana nih? Apa nih? Gimana antum? Dapat? Enggak juga. Habis kerja ya kan. Terus jadi konsumsi. Aneh mah alhamdulillah aja, Bang. Kopi dulu. Kopi boleh itu boleh. rokok dulu ya kan. Kalau Kolu. Nah, sudah tuh. bahas apa nih? Waduh, tadi panas banget. Kita bahas politik segala macam nih. Geopolitik. Kita udah di perang dunia ketiga, Gung. Gimana coba tanggapan lu sebagai ini? Apa kita? Ya, lu sendiri jangan kita. Perang. Ya, perang dunia Ada ketiga nih ya. Ya perang yang akan mulai gini ya antara Iran udah mulai. ya. Iran, Israel, Amerika dan BOP. Katanya, kan Dewan Perdamaian tuh. Ah. Bos BOP kan si Trump. Katanya bos perdamaian tuh kan. Dewan Perdamaian Dunia. Kibul ya gue deh mah. Ibul dia. Kibul. Enggak, gue pikir gini. Finar nggak dia? Wah, enggak boleh gitu, Tapi gitu juga gue pikiran. Kan kisah Fatul Makkah ya. Itu pas setelah Hudaybiyah dicacati kan. Dilanggar kan perjanjian Hudaybiyah. Fatul Makkah kan. Fatul Makkah. Nah, Abu Sufyan aja deh. Abu Sufyan berarti sebelumnya gue mau clarif dulu nih. Sebelumnya memerangi Islam juga kan. Nah, pas Fatul Makkah itu bisa dimaafkan loh sama Rasulullah. Lu bayangin Rasulullah bilang ya barang siapa yang ke rumah Abu Sufyan maka dia aman ya kan. Kayak gitu kan bahasanya kan. Itu kan lu bayangin apa orang muslim sebanyak itu yang nolongin ini bisa terima komando itu dong. Ini orang kan dulu kalau kita mungkin gebukin banget nih orang. Iya. Ya kan dulu dia musuh Iya. kita. Cuma harus taat loh sama Rasul ya kan. Itu kan gimana lapang dadanya gue selalu kebayang-bayang. Tapi di zaman itu Abu Sufyan itu udah masuk Islam apa belum? Pas udah Rasul Itu berstatement seperti itu. Abu Sufyan itu udah masuk Islam. menyerang kan. Menyerang kan. Kalau enggak ini kayak kalau menyerang ngapain lagi? Udah masuk Islam aja sih. Ngapain? Gitu. Nah, dari situ pertanyaan gua. Ini gue juga amit-amit abang bayi ini. Kalau Trump Netanyahu masuk Islam gimana? Bagaimana respon mukmin yang baik? Itu kan berarti sebagai Deg-degan kan lu bayanginnya kan? Kayak itu singanya Allah berarti kalau dia sampai masuk Islam. Cuma kalau si Netanyahu mau bisa dapat gua yakinin ya dalam diri gua bakalan. Kalau si Trump masih bisa jadi. Walaupun potensi masuk Islamis kecil ya menurut gue. Tapi nggak tahu juga sih. Maksudnya hidayah dari Allah ya. Nah kalau kayak gitu kan gimana gitu? Kalau Kita kan harus belapang dada kan? Apa gimana gitu loh? kalau gua mau niru Rasulullah yang terkait dengan wasik, tau nggak wasik? Iya. Wasik Hamzah. Rasulullah kan kalau ketemu si wasik ini berpaling mulu. Gitu gua mah. Berarti ya udah gua maafin, coba gua nggak lupa. Itu ya gue pertanyaan yang bikin setanggi. Kadang gue gue bayangin kayak gitu kalau anjir kadang gue berdoain jangan sampai kan ya. Udah nggak Apa ya kayak Umar aja dulu kan pengen ngebunuh Rasul, malah didoakan sama Rasul dia masuk Islam.
nggak tahu sih itu ya. Cuma kalau si Netanyahu beratnya dia Yahudi. Yahudi itu dari dulu ya sejarahnya pembunuh para nabi dan rasulnya. Nah, itu yang berat tuh. Gak tahu dia Berat berat. ya track Kalau record pikir sejarah, track record sejarah berat ya. track recordnya berat. Cuman kalau si Trump kan masih bisa ya. Karena kan dia nggak bagian dari Yahudi ya. Otaknya masih Tapi yang duit semua dia. masih bisa dah gitu. Ya, Kalau kayak gitu tahu Batak gimana Jen? Atau cerita dari Abu Sufyan deh, adakah? Ya itu begini, kalau dia merasa bersalah, dia tobat masuk Islam, tetap dipantau. Artinya enggak kita enggak. Ntar kalau zamannya udah khilafah tegak ya, berarti itu ditetapkan sama khalifah, ntar dia jadi gubernur kalau berpotensi ya. Karena dia cerdas misalnya secara pemikiran geopolitik atau apa, masalah diplomat atau apa, ya bisa juga, we never know kan. Cuman ya kita yang terbaik aja, kita nggak tahu kan. Kita kesel nih sama dia sekarang kan. Ternyata akhir zaman dia membantu kita. Cuman Bisa jadi ya. kalau dia cuma masuk Islam mah. cuma masuk Islam ya kita nggak tahu. Cuman kalau dia jadi khalifah ya enggak. Kayaknya dalam hati gua mana dia. Tapi tergantung pembuktian dia kali ya. Karena kan taubat kan pembuktian ya. Bisa jadi kan dengan dia yang masuk Islam dia bisa mendatangkan maslahatan buat umat nih lebih besar daripada ide potensi dia kan kayak gitu. Umar kan gitu kan. Pas ini ngelawannya paling parah, pas masuk Islam potensi ngebelanya paling atas gitu. Ya. Arti dia komitmen kalau bilang I'm Muslim, nggak ada faktali itu ini. Tapi intinya dari maaf itu harus ada konsekuensi kan. Asal dia masuk Ya bisa asal Nggak bisa. minta maaf aja. Umar tapi kita harus tarik dulu nih sejarahnya. Umar tuh nggak pernah ngebunuh ya, nggak pernah ngebunuh umat muslim. Paling Nggak pernah tahu ya, ngebonyokin ya begitu kalau si Trump. Nah itu yang bikin trauma kita tuh, pembantaian ya, itu masih terjadi di Gaza. Ya kita kalau dia menjadi khalifah, Asal kan kalau dia kan traumanya kita ini ya terlalu maksudnya berat. dalam Al-Quran bahasanya musuh yang nyata gitu lah. Iya. Musuh yang nyata, maksudnya bener-bener kayak harus diwaspadai gitu kali. Jangan sampai kita termakan omongan dia, apalagi dia kan pinter banget lah. Prabowo, gua takut sama lu segala macem. Soalnya kan ada juga tuh di perang dia gue pernah dengar katanya kan pas Ali bukan Ali sih. Siapa gitu pas mau ngebunuh nih dari dalam perang pas zaman Nabi. Dia udah syahadat tapi dibunuh tuh. Dimarahin Nabi kan. Iya. Karena misalkan Trump gitu udah di ini asyhadu curang antum. Ya, kacau lo. Mainin psikologi gua lo. Gua harus terima penting mana nih. Harus benar-benar. Tapi Islam kan menghukumi yang terindra kan. Yang terindra, yang terucap, yang terindra. Dia berkhianat karena misalkan ya asyhadu kita ini dia tiba-tiba nembak. Ya udah Jasar dong. Keputusan Qadhi sama Khalifah lah itu ya. Nah, maksudnya kalau itu kan maksudnya itu lebih ke pijakan ya, ambil putusan entah di mana. Pokoknya mau di asal tembak aja. Kecuali dia udah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita nggak tahu ya. Kayak gitu-gitu. belum diladahin. Ya kita nggak tahu kalau itu mah. Bisa jadi sahih tuh dia. Kalau pas pengen ditembak asyhadu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia ya Firaun dia. Jadi setelah apa kayak Iya, sumpel sawit. No faktor dari iya maksudnya saking para malaikat para ini kesalahan Firaun jadi sampai disumpul gitu ya. Dan terbukti memang ya bukan ya yang TKTSD ya. Dia emang pertama cerdas. Ini kalau maksudnya sebaiknya dia secara fisik lebih kuat dari yang lain, makanya ketika tenggelam di laut itu dia nggak langsung mati. Lu bayangin apa? Yang lain udah pada mati, dia nggak langsung mati gitu, ngambang dulu baru disumpel. Firaun nggak langsung mati di laut merah. Dia sempet survive dulu. Anjir, lu kebayang nggak maksudnya? Anjir, maksudnya emang dia maksudnya ibaratnya jangan sakit gigi lah, sakit ini nggak pernah emang hampir. Makanya saking gitunya dia menyatakan dia Tuhan. Secara fisik, pemikiran apa? Ya pasti ya kalau di elit mah ya pasti kan pengetahuan dia juga berbeda dari rakyat jelata kan mau zaman apapun. kalau Raja Namrud itu juga Firaun ya, bagian dari Firaun ya. Raja Namrud itu Firaun tuh artinya raja ya. Mungkin cuman Firaun tuh. Orang kan bukannya dia gelar di Mesir doang. Nah di Mesir dia tuh artinya raja. Ramones kalau Firaun yang Nah itu Ramones kalau Yang jadi mumi itu. Ramones. Asing jadi mumi itu kan. Banyak banget yang jadi mumi. Maksudnya yang ditemuin, gua pernah lihat YouTube ya walaupun baru ini langsung gitu ya. Di YouTube itu ada yang hitam itu Ramones apa gitu berapa ini. Soalnya guys. Oh iya deh.
kalau ini Namrud kan sepele dia mah. Mati keselak nyamuk, selak, halak. Namrud ya. Jauh sama Firaun kalau secara ini mah. Kezaliman juga jauh. Dia menyembelih anak bayi laki-laki loh. Izabihuna abna'ahum. Terus disembelih, orang kaci disembelih. Kan parah banget. Karena itu ya, karena apa? Prediksi Prediksi itu ramalan. para penyihir. Mimpi Ternyata di rumahnya sendiri. iya. Tapi Girawan. itu nggak khurafat ya? Hal itu kan dalam Al-Quran ada. Ada ya. Hurufat itu artinya Enggak, khurafat yang itu yang tentang anak laki-laki ini itu kan prediksi si Allah Firaun. prediksi tong sihirnya Beda Firaun. tuh hasilnya tuh sama Itu kan ini bang, katanya kan sebelum Nabi Muhammad diutus, dilahirkan, itu kan jin masih bisa ini ya, iya. masih bisa nyuri berita dari langit. Jadi mungkin penyihir masih pada opek. Iya dalam surat Al-Jin tuh. Yang benar-benar ini. Ya namanya Fir'aun entah dari Sien entah dari apa. Emang pada kaum Nabi Musa itu emang orangnya kuat-kuat banget. Orang biasa aja kulinya bukan kuli kayak sekarang. Kulinya kuli kuat. Dari fisik, mental. Itu si Firaun Ramones itu bukan bagian dari Bani Israel. Kan Bani Israel itu ya bagian maksud gua. Bagian. Maksudnya ya yang Bani Israel yang lurus ya. Kan Bani Israel enggak semua itu. Cuman dia kan enggak mau. Gua enggak mau. Karena mungkin ntar kalau dia dipimpin dia dong gua. Kalau lahirnya anak laki-laki yang telah dimimpikan atau telah ini, kalau gue di ini dia ngumpul syariat dia, gue gak mau, gue raja anjir. Semesir raya orang sedunia minta subsidi gue. Di saat semua paceklik sedunia, Mesir itu gandum banyak. Lu kebayang gak visioner Firaun gitu? Bukan bagus-bagus maksudnya kalau secara duniawi gitu ya. Ya NTKTS gak ada apa-apanya. RTS, SS gak ada TS, RTS apa? tembok ratapan. Iya, gak ada apa. Lu bayangin apa? Di seluruh dunia paceklik. Di Mesir gandum berlimpah. Hari itu musim paceklik gitu. Maksudnya di Arab belum ada kertas, di Mesir ada kertas. Cukup bayang Kemarin gue juga keluh kan, Al Azhar tuh bisa nyekolahin terus-terusan 72 negara setiap tahunnya. Sekapir-kapir Husni Mubarak teman kita. Presiden Mesir itu bisa menyekolahkan 72 negara setiap tahunnya. Artinya apa? Ada yang dia jaga nih, walaupun dia mau bantai misalnya menyulitkan umat Islam segala macam, tapi ada yang dia jaga nih, walaupun kapitalis pasti kan segala macam. Ada yang dia jaga nih, Al Azhar jangan sampai kenapa-napa gitu. berarti gue kesel bisa nih langsung sekolah. Bisa jangan, tapi jangan langsung berkhilafat, jangan. Oh itu langsung Apaan dom? Mau makan random. Itu pemerintah bayar. Gitu bayang. Tapi menarik, kemarin gue lihat Mahkamah Konstitusi tuh ini apa nge-share rekomendasi buku terkait khilafah. Siapa? Mahkamah Konstitusi nge-share itu buku tentang khilafah. Ya gue bagus, maksudnya berarti kan jangan dimonsterisasi lah gitu bahasa khilafah itu ya kan. Karena kan ada fikihnya aja ya. Iya. Ada fikihnya kan. Tapi itu emang menurut Al-Maturidi itu siapa Jer? Gue bacanya sih itu menurut Al-Maturidi. Yang apanya Mbak? Yang buku yang direkomendasikan nama Mahkamah Konstitusi itu. Jadi kekhilafahan menurut Al-Maturidi. Nah Al-Maturidi itu gue kurang paham Sosoknya atau background materi TV ya ulama kalau nggak salah gue tahun berapa gue lupa, pokoknya Dari dia tuh ulama kontemporer. enggak dong, salah. Salah ya, dia salah. Artinya hidup sejaman sama Imam Syafi'i apa enggak ya, gue lupa lah kata dulu gue. Pokoknya dia tuh begini, Imam Syafi'i biasa menguasai 15 disiplin ilmu agama, cuman spesialnya lebih di fikih gitu ya, di hadis segala macam, mungkin di akidah beliau gitu. Maturidi ya, cuman nggak bisa kita juga mentaklidkan segala macam. Ulama beliau ulama besar, Al-Maturidi, Asy'ari itu ulama. Iya udah ini. Cuman gue bilang ya, Bani Israel itu baik lagi ya. Gue jadi kepikiran, Bani Israel itu yang paling mungkin pada zaman dulu yang paling Allah sayang lah. Minta apa kamu diturutin. Mana coba mukjizat kamu hai Musa, turutin. Emang maksudnya apa ya, kalau bahasa sekarang apa sih Pit namanya? Kalau bocah apa gak diturutin gitu? anak emas lah, Anak emas tapi ngocol. anak bontot. Anak politik tapi ngocol. Lu bayang kali, maksudnya banyak pertanyaan dikabulin, ya kan? Mana bukti-buktinya dihadirin, ya kan? Pengen lihat Tuhan dimatiin. Masih bener-bener apa gak diturutin? Giliran disuruh sama nabinya suruh memerangi, lu aja dah Lu aja dah. sama Tuhan lu. Makanya pas ikut Nabi Musa gitu ya, pengikut Bani Israel gitu. Itu ada lo persamaannya.
Sama. di negara kita ya, di apa banyaknya masyarakat kita kan gini ya. Iya. Banyak orang umum bilang tungguin aja Imam Mahdi. Mungkin dalam pikiran gue ya, ketika Imam Mahdi udah turun dan menyatakan dirinya Imam Mahdi, oh gak amat gue percaya sama lu. Iya, belum tentu gitu ya. Belum tentu. Khilafah aja dinihilkan dulu nih. Iya. Apalagi ini nih yang satu orang mengaku Imam Mahdi. Bisa jadi kan dinihilkan. Sorry tadi Al Maududi, Abul A'la Al Maududi. Oh, Abu Ta'ala. Gua kurang ini ya. Maksudnya dia kalau Al Maturidi yang tadi ya itu salah. Kalau Al Maududi gua kurang tahu. Kita pakai. Ini khilafah dan kerajaan menurut Ya, Abu. salaf apa kholaf? Kholaf deh. Kholaf tuh apa sih? Kalau artinya yang baru-baru gitu yang Salaf itu yang terdahulu. Sayyid Abul A'la Al Maududi kholaf. Iya, gua kurang kenal kalau kholaf itu masih kurang. meninggal 1979. Oh, baru. Kayak udaranya ulama di tadi ya. Atau Ulama tablik. Dari zaman tablik. wah, Jawa Tablik. Itu kayak Rohit Al Maktum, ya kan? Syekh Sofi Roman Al Mubarakpuri orang Jawa Tablik. Maksud kita harus syiar awalnya itu Rohit Al Maktum. Jadi pernah ada kontes sebumi sedunia. Ya dulu pas di Mekah bermainnya gue lupa gitu. Pokoknya pernah ada kontes gitu yang menang Rohit Al Maktum. Dari diksinya, dari apanya, visualisasinya mungkin Pakistan. orang India mana saya Sofia lupa gue pokoknya orang Jawa Tablik. Coba bisa di searching ya guys ya kalau gue itu kata Buya Wisma Syekh Sofia Rahman Al Mubarak Peri Rahid Al Maktum tuh syiar Nabi yang biasa kita baca-baca jalan. Berapa men? Hah? Berapa menit udah? 5721. 5721. 1 jam kurang. Ayo bahas apa lagi? Lu cuti dong. Dulu Kepala pikir antum-antum sekalian. Lu Nih. cuti. kapitalis. Kopi anjing nih. Udah kebuang, diambil lagi. Enggak Pak, tangkes ini ditaruh di kepala. Iya untung gue sih Bet. Oh, enggak. Taruh di belakang, belakang kepala. Hey dude bot. Hey dude bully. Jimmy. Gua kan sudut pandang kapitalis. Supaya harus ituan lah. Pusat kapitalis gimana sih? Jadi gimana kesimpulannya guys? Gimana kita apa bahasanya ya? Belum bisa gue soalnya belum tahu nih bagaimana bereaksi terhadap ini gitu loh. Yang pasti kalau Makanya gue kepikirannya paling dekat itu pasti kita terdampak ekonomi nih gitu loh. karena apa perang dunia ini ya. Iya. Apa yang harus kita persiapkan gitu yes? Pertama Dikol bin Salim. Kalau Ya, bisa loh. selamat setuju pada ulama. Jaga teman yang Circle ya. circle sama kita, saling menguatkan barisan lah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau belum bisa nahi mungkar amar ma'ruf lah, seenggaknya ngajak baikan gitu ya. Entah apapun itu. Aduh beras banget ya Allah. Yang zaman sana bang. Puyeng pak. Puyeng lu. Sama. Puyeng. Iya, emang ini bentar akhir zaman ini. Ya, apa ada zaman masa ranjang sih? Kiamat aja. Tanda-tanda kiamat aja dengan Nabi Muhammad diutus. Iya kan? Permulaannya Entah akhirnya tuh middle apa pokoknya akhir. tahun 600 Masehi, ini udah 2026 berapa? Akhir udah diutus ya. Iya. Sudah wafat utus. Sudah jelas orang-orang munafik. Gua hidup di akhir zaman lagi ya. Berangkat kata Ustaz Pelik, ya pahala kita 50 kali lipat daripada Insya pahala Allah. sahabat. Insya Allah. Karena sahabat kan langsung sama Nabi. Iya. Kita kan nggak ada nih. Bingung ya, Ge, banyak banget. Kalau harus ikut ulama yang lurus loh. Tapi nggak ada lagi ahlul putrah ya. Nggak ada lah. Nggak ada tutup kan udah. Curang. Fatra itu Berarti kita benar-benar apa berpegang teguh dengan Al-Qur'an, hadis sama akal sehat kita nah. akal sehat.
di sahabat berkias hari kias ya. Akal Udah balik lagi ke situ lagi aja terus boleh ya. aja, Gak usah mencari-cari tidak usah. kebenaran dalam kebatilan. Gak usah. Jaharul fasad. Kalau udah nampak, oh riba nih, kali ada benarnya nggak ada. Ya ada batil ya, nggak ada kebenaran. Batil. Hak. Makanya Umar bin Khattab itu dijuluki Umar Al-Faruq. Al-Faruq artinya pembeda baina hak wal batil kan gitu. Berarti jelas banget tuh Jelas, di zaman dia. nampak Allahu Akbar mat. Sekarang kan abu-abu banget anjing. Ya Allah. Sekarang abu-abunya tuh gila BG. Kalau Mending abu-abu ya, warna lain nyampur. Abu-abu kan hitam sama putih nih. Ini mah segala warna gak ada. ayo tahu ulama-ulama itu gitu ya. Emang bener abu-abu. Nah, nunarisu fi zabarin khallama fil ikhlas. Sedikit banget orang-orang yang ikhlas tuh. Wa mata fil mukhlisin. Orang-orang ikhlas sudah meninggal. Wartafat final aswatul munafiqin. Nampak orang-orang munafik nih sekarang. Ulama-ulama ya kan yang merapat-merapat di sana. Wong tasyarul muzabzabun. Kita nggak pernah tahu gitu. Mana ulama ya kan? Ya kan? Bener gak? Iya, satu sisi kan kadang kita mau hormati keilmuan aja ya. Iya. Cuma dari sikap-sikapnya Kan begini Mat, artinya kita tetap husnuzon gitu ya sama ulama, misalnya dia orang berilmu husnuzon, tapi sekiranya kita nggak suka nggak usah diikutin, tapi jangan mencaci gitu siapapun, ya itu ya respon terbaiknya. itu respon terbaiknya. Andai kata ini kan dia dipertanggungjawabkan, kayak gue nih misalnya salah kan gue yang dipertanggungjawabkan kan di akhirat. Lu kata satu kan gini, kenapa lu lupa jadi kayak begini, gue yang dipertanggungjawabkan ya, dong cuma pendengar doang. Mas kayak begitu, apalagi ulama yang udah punya stand ya di ini sebagai ulama gitu ya, Paling dekat dengan sumber-sumber. apalagi dia tahu. Iya, iya. Iya, maksudnya paling familiar lah dia dengan Iya. hukum. Makanya ulama itu bisa dikatakan korek apinya neraka. Kalau yang munafik gitu ya, Bisa jadi korek api. bisa jadi korek api, Jadi bisa penyelamat. jadi penyelamat. Syarul Bariyah nggak? Ya iyalah, Syarul Bariyah. Kalau kita misalnya ngomong, woi ini nih nggak ada yang ngikut, kejelekan ayo ini nggak ada yang ngikut, mungkin teman-teman terdekat. Kalau pemerintah ulama lah ya kan, fatwa ini boleh. Kata siapa? Kitabnya ini tadi yang ngarang apa misalnya gitu ya. Orang baik yang ngikut pengikut ya kan. Gimana? Nyer dia korek api kita arangnya. Nah, kalau terkait yang hadis ini terkait ayat Quran yang katanya nanti tuh pengikut-pengikut yang model apa sih Jar yang katanya itu jadi dia kan karena ngikut pemimpin yang kayak gitu ya. Diazab nih sama Allah nih. Terus dia berdoa, ya Allah limpahkanlah 2 kali lipat ke pemimpin saya. Itu pengikut macam apa sih Jar? Mungkin artinya begini, ketika pemimpin yang benar ya, terus kita mengikuti ya kan, hati Allah wa Rasul wa ulil amri minkum gitu. Kalau itu hati Allah itu kan hati Allah, Rasul wa ulil amri, pemimpin yang benar. Kalau salah jangan kita ikuti ulil amri gitu. Minimal yang menegakkan syariat dulu lah. Minimal yang Misalkan- menegakkan syariat. Ya misalkan kalau ada himbauan-himbauan yang benar yang bisa diuji dengan tadi Quran hadis semua, itu kita ikuti ya sebagai ketaatan. Cuma kalau misalkan kayak misalkan pemerintah nggak bolehin riba nih, ya udah kita ikut, itu jatuhnya itu pengikut model kayak gitu. Oh, udah jelas gitu. Makanya kata Lu mau jadi Berarti- orangnya gitu. Berarti timbangannya akal sama tadi ya, Akal, balik iya. lagi ya. apa-apa kan makanya Al-Quran dapat lah Allah tak kilun. Ya kan? Agar kalian mikir mikir kids. Ya kan? Masa nggak punya otak, tapi gue mau taklid, nggak boleh taklid selain nama Nabi. Mikir sedikit. Taklid itu artinya mengikuti tanpa dalil. Ya kata kiai gue begini, ya boleh lah. Ya ntar ya terserah kiai gue. Udah menjongkokkan akal. Saya bertaklid kalau pilih saya. Nggak boleh. Iya, soalnya ngeri kan, berarti kan dia diazab, Akal juga nggak bisa ya. Nggak bisa. dia diazab nih sama Allah nanti di hari ya kan, di hari pembalasan ya kan. Ya sampai doanya begitu karena dia udah diazab, ya udah gue doain aja lah pemimpin gue 2 kali lipat ya Allah pemimpinku ditumpahin. Sampai kata Imam Ahmad bin Hanbal itu kalau ada satu doa yang terkabul apa kalau kata muridnya kan, aku pengen pemimpin yang adil, angkat tangan, Allahumma rzuqna imaman adil. Itu kalau baca itu Kok berarti nanti Pengen nangis. saling nuntut gitu ya Jar ya, teman juga saling nuntut ya, semuanya mak. Cuma ya kan. kalau berbicara sedih banget. Lu ngajak yang lu gue Pemimpin yang adil maksudnya ya dua ya, dia kalau adil masuk surga tanpa hisab, kalau ya nggak bukan tanpa hisab sih, maksudnya dia tetap dihisab akan keadilannya gitu ya, tapi kalau nggak adil dia paling parah mat, alimamun adil gitu. Pemimpin yang adil itu luar biasa Iya. gitu. tujuh golongan yang dinaungi Iya, di ketika di mahsyar gitu ketika ya. tidak ada naungan selain naungan Allah. Iya, itu one of ini kan. Salah satunya mencintai karena Allah kan, saling mencintai. Edukat. Masya Allah.
semoga ya saling ingetin nih guys ya. Pokoknya ya amar ma'ruf nahi mungkar lah. Selama objektif mah ya udah omongin aja walaupun pahit gitu ya kan. Walaupun pahit omongin aja, tegur. Saya yang salah, kalau kita salah saya menegur. Iya si Agung oke juga sebenarnya tuh finar gitu kan. Langsung gitu. Kadang-kadang ya ada betulnya juga gitu kan. Betul, cuman penyampaiannya salah. Secara teks dia betul. Konteksnya lihat siapa yang Konteksnya lu dengan teman, iya, lu bukan guru. Kalau lu udah finar-finar, waduh, apa pindah aja lo pindah. Gak boleh juga gitu ya. Bisa juru kunci dong. yang kunci loh, yang surga. wah cosplay. Iya jadi ya. Nggak Cosplay surga, Tuhan. enak loh. Yang dijanjikan. Berarti kan tergantung kontekstual ya. Untungnya kan si doi mah kita udah ngerti gitu ya kan. Jadi bisa kita telannya sebagai oh ya itu dia Ya, cara kalau misal kayak begitu itu ini juga kayak misal hadis bid'ah gitu ya. Salaf itu bener hadisnya. Faina asdaqal hadis kitabullah. Ya kan? Sebaik-baiknya apa kebenaran adalah kitab Allah. Wa khairul hadi Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah Nabi Muhammad. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruknya perkara itu perkara yang baru. Wa kullu bid'atin dolalah. Wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu maksudnya yang perkara mengada-ngada nih. Wa kullu bid'atin dolalah finnar. Sebetulnya itu neraka. Maksudnya apa? Kalau misalnya yang gak diajarkan Nabi nih, jangan coba dibuat-buat. Mungkin itu kan banyak tafsiran gitu ya. Kalau misalnya kayak maulid yang gak masalah, kan itu ibadah. Tapi misalnya mungkin kayak misalnya Oh berarti itu yang jelas. berarti itu yang kemarin kita pelajari Jer ya. Jadi sumbernya nggak qot'i sama dilalahnya nggak qot'i. Iya. Jadinya boleh banyak tafsiran kan. Kalau qot'i secara sumber qot'i secara dalil qot'i Iya. nggak ada ruang kan, nggak ada ruang tafsir kan. Mutawatir namanya. Ya mutawatir ya. Mutawatir udah jelas-jelas nih misalnya nggak boleh la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat orang yang menyok yang dan disuap. Itu Rasulullah melaknat itu qot'i syar'i, nggak ada kalau ini Dalam konteks apapun berarti apapun. nggak perlu di pemerintahan bahkan dalam pertemanan nih misalkan menyuap gitu ya kan biar ini tersama tuh ya. Tapi kan gak ada ruginya ini sob. Tanya Rasulullah ngomong begitu masih kita raguin gitu kan. Lain rokok dah, jangan kasih tahu gini gua. Maksudnya ya mungkin kita belum tahu hikmahnya segala macam. Cuma kan pasti dampaknya tuh ada. Positif negatif pasti ada. Semua yang di Rasulullah tuh Ya kayak Homer aja kan diakui Quran kan ada manfaatnya cuma lebih banyak mudarat ya kan. Ini karena manfaat sedikit bangsat lu mikirnya pakai akal lu doang gitu kan. Ya Quran juga bilang nggak menafikan kemanfaatan daripada Homer ya kan. katanya benar-benar inilah. Kita sekarang itu benar-benar harus hati-hati gitu. Mana ulama yang benar harus kita ikuti. Andai kata statementnya kepleset, miss ya bisa kita nggak enak negor, bisa ngikuti gitu aja. Tapi jangan membenci lah kalau bisa. Ya, kita belum tuh paling bener. Itu dia paling. Iya soalnya kadang juga ya gue lihat kalau di medsos kadang kebablasan gitu loh kita sebagai orang awam juga gitu kan. Karena perasaan gitu kan kita main hina aja gitu. Kayak masalah dulu tuh apa ya apa ya Contoh masalah Habib lah. iya masalah Habib ya kan itu kan Itu udah Ya. kurang ajar. kalau gue kan ya itu berusaha ya udah emang kalau Misalnya nggak Habib nih orang soleh, kan keturunan Nabi ya kan. Ada oknum yang nggak benar nggak usah diikut tapi jangan dicaci. Ini kan mencaci sampai nasabnya. pun kalau dia mengaku-ngaku gitu misalnya Itu itu urusan dia mau loh kan maksudnya kita hati-hati juga maksudnya di situ kan bisa kena apa sih namanya Jer gue nggak tahu lagi itu namanya apa Pernah maksudnya waktu itu lagi haul Solo kalau nggak salah ada Habib Anis, tahu Somad, Buya Yahya sama Habib Baharun ya. Terus Habib Somad sampai Innal Hasan wal Husain Sayyidah Syababi Adina. Hasan Husain itu pemimpinnya pemuda di ahli surga. Maksudnya benar-benar ini keturunan Nabi Hasan Husain, maksudnya lu jangan sekali-kali deh apapun maksudnya jakin temen tapi jangan sekali-kali maksudnya jakin Nabi. Andai kakak dia salah misal ngabarin nego ya udah jangan diikutin, tapi jangan sampai apalagi mencaci nasab. Jangan ngapain gitu loh. Jadi kayak tadi ya ulil amri minkum berarti taat itu selama tidak mengajak kepada maksiat kan orang tua pun gitu kan dipatuhi itu ketika nggak mengajak ke maksiat kan Iya, gak menyuruh kemaksiatan yang berarti pakemnya di situ kan walaupun lu pakemnya di situ. cucu Rasul apa Rasul kalau dia misalnya mengajarkan kesesatan nggak usah diikuti, tapi jangan dicaci. ya wajib dikritik Kalau dikritik
wajib siapapun siapa Semampu kita ya. Kan bisa dari hati, bisa mulut atau dengan kuasa ya kan. ya. Kalau misalnya kita nggak bisa kritik secara langsung nggak enak gitu ya udah, maksudnya gimana cara kita bisa nggak setuju ya nggak usah diikutin, tapi jangan mencaci lah. Apalagi Ya karena orang tua juga gitu kan. Orang tua kan nggak, maksudnya ketika dia ini nggak ada hak untuk mencaci kan. Mencaci mah nggak ada hak lah gitu. nggak ada hal. Ya hati-hati lah dari ayatnya main bener-bener tabayun apa verifikasi bener kan nih. Kemarin kita bersama ya kebetulan rektor saya itu di PTQ ngomong zakat itu apa namanya nggak spesial gitu. Atau zakat kali. Zakat itu nggak spesial, Apa sih namanya? betul. Terus ya nggak ada di Al-Quran itu zakat tidak terlalu dini, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin gitu kan. Yang terutama sedekah. Terus beliau klarifikasi di channel beliau di Menteri Agama ya, bahwasannya bukan menjadikan zakat, tapi maksudnya zakat ini udah wajib, nggak usah dibahas, kita bahas yang sunnah gitu. Gitu maksudnya gue season begitu aja nih kemarin pembapaannya pas Habib Madrid. Ya tadi gua ngeliat satu kayak Iya. Maksudnya benar-benar bukan ada ngebela referan, akhirnya diklarifikasi gitu, tabayun kan, bukannya niat ya Al-Quran masalah. Kalau apa yang diomongin kan berarti kan pengikutnya banyak sih, berpengaruh banget zakat gitu. Nah, zakat maksudnya yang wajib nggak usah di tentang sedekah sih. yang lu lihat lagi aja tentang zakat, dia nggak usah ngomong zakat. Kalau negara berkembang tuh nggak ngalin zakat, tapi sodako banyak ke sodako, zakatnya udah wajib. Zakat mah zakat fitrah, misalnya orang kaya zakat mah Udah masuk rukun Islam lah ya. rukun Islam, nggak usah Udah final. dibahas. Mas beliau gitu, Udah harga mati tuh. udah harga mati. Aku Bukan dibahas lagi ya. nggak usah dibahas. Clarifnya begitu aja. Beda kelas nggak usah dibahas. Jadi kasih begitu Wajib-wajib yang gampang jangan dibahas. Kira mau wajib yang susah deh. dibahas. Ini begitu kan. Untung beliau langsung tabayun. Wajib-wajib yang ini yang tidak ada kaitan sama ekonomi. Iya, nggak mau dibahas. Nah, jangan dibahas. Kurang ajar. Gitu. Itu langsung klarifikasi beliau. Bagus islah loh ya. Langsung maksudnya klarifikasi gitu. Kita itulah maksudnya ya. Ya maksud Terlepas dari ya jadi beliau salah juga Iya, bener, karena kan banyak orang awam di Indonesia kan, termasuk itu perlunya adil aja ya. perlunya adil. Kan di Quran juga kalau nggak salah itu bahasa Quran juga tuh. Janganlah ketidaksukaanmu membuat kamu tidak adil terhadap orang ya kan. Ya terhadap orang. Iya maksudnya benar-benar ya dulu akrobi takwa. Nah hari ini kan kayak diinin banget ya, misalkan lagi dibenci nih, kayak influencer aja deh. Kadang wah kita Sekarang dewakan bisa nih. cinta, besok bisa benci. Iya. Kan nggak adil. Maksudnya kebaikan yang lalu ini jangan dihilangkan lah gitu. Iya. Harus fair kita. Dia salah juga benak gitu. Bahasanya kurang dikemas, tapi kan klarifikasi. Itu sih tetap istiqomah, semoga kita semua ya. Lagi ya. Amin. Ya. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.